Halo teman-teman, masak-masak di Melbourne lagi ya kita. Hari ini kita masak gyoza. Itu dumpling dari Jepang yang enak banget dan kelihatannya susah, tapi sebetulnya gampang banget bikinnya. Dan bisa dilihat juga bahan-bahannya nggak banyak yang perlu dipakai. Sebetulnya ini juga ide kita dapat mau bikinin buat teman kita Sylvia yang udah baik banget untuk komen di masakan kita yang sebelumnya. Kan waktu itu dia tanya mau ada ide nggak buat spring roll yang anak-anak bisa makan, yang kids friendly gitu. Jadi ini ide lain lagi, bisa dibikin gampang, anak-anak bisa makan pakai tangan, bisa sambil lari-lari, gampang banget. Mungkin bisa dicoba juga. Moga-moga suka ya. Yuk mulai masak sekarang. Cara masak gyoza ini gampang banget. Nggak ada yang perlu dimasak. Jadi pakai mangkok besar, masukin daging cincang. Hari ini kita pakai babi, daging cincang babi. Campurannya itu kita masukin sayurnya semua, bawang-bawangnya semua langsung dimasukin di mangkok yang sama, adonannya semua dicampur jadi satu. Tadi itu kita masukin kecap asin, ini sekarang kita pakai cooking sake, rice wine cooking ya, cooking rice wine, apa sih ngomongnya ya? Iya. Terus ini kita masukin 1 sendok teh gitu. Tapi berhubung ini sendoknya bukan sendok teh, jadi kayak ditambahin dikit gitu. Tapi kira-kira aja. Campurin sesame oil. Jadi di sekarang ini campurannya udah ada si soy sauce, sake cooking wine, sama si sesame oil. Jangan kebanyakan sampai dia berkuah, asal udah kira-kira cukup aja. Kita pakai ini juga, ini white vinegar. White pepper. Jangan pakai vinegar. Jangan pakai vinegar, ntar coba lo rasanya. Pakai garamnya nggak usah banyak-banyak karena tadi udah ada asin dari si kecap asin. Dan karena ntar dipping sauce-nya kan juga based on soy sauce ya. Jadi jangan. Ntar masih ada celup-celupnya si soy sauce juga. Hari ini kita pindah dapur ya teman-teman. Jadi moga-moga videonya jelas juga. Oke, kalau udah diaduk semua, ini tambahin sayurannya. Ini wanginya sih. By the way sih ini ginger sama garlic buat rasanya juga. Semua sayurannya ini kita pakainya cabbage sama spring onion. Semua spring onion dimasukin, bagian putihnya, bagian hijaunya semua dimasukin. Kuncinya cuma satu, motongnya harus halus banget karena ini kan gak dimasak, jadi nanti dimasaknya itu cuma langsung waktu udah dibungkus kulit langsung dimasak. Jadi waktu masaknya sebetulnya nggak lama, semuanya harus halus, jadi waktu dimakan konsistensinya bagus, enak. Jumlah sayur lebih banyak dari jumlah daging, jadi makanya ini bagus banget buat makannya anak-anak, biar bisa ngumpetin sayur-sayurnya semua, anak-anaknya bisa makan. Ini tambahin lagi. Jadi so far udah ada bawang putih, ginger, cabbage, sama si spring onion, diaduk bareng. Sesudah campuran dagingnya selesai diaduk, semuanya udah nyampur bareng. Kalau teman-teman nggak yakin ini rasanya udah pas belum ya, ini waktunya untuk cobain masak sedikit. Jadi panasin minyak sedikit di wajan, ambil aja sedikit dagingnya, coba dimasak, rasanya bisa dicobain. Karena abis ini kita bakal bungkus, udah nggak bisa ditambah-tambahin lagi bumbunya ya. Sesudah adonan ini jadi, sekarang kita bungkusin kan. Ini kita udah mulai bikin beberapa.
Lumayan jadinya banyak banget. Itu tadi daging cuma 100 gram. Bisa jadi 22. Dan gemuk-gemuk jadinya. Caranya untuk ngebungkusin itu pakai kulit gyoza. Bisa dibeli di toko mana-mana. Dagingnya dimasukin. Pinggiran kulit gyozanya dibasahin pakai air putih aja, nggak usah macam-macam. Terus dibungkusin, satu sisi rata, satu sisi dilipat-lipat. Dan karena ini kulit gyoza, jadi dia begitu ditempel langsung merekat sendiri. Nggak usah lepas-lepas lagi. Make sure nggak ada bolong udara ya. Jadi kayak gitu. Ini udah ditaburin supaya nggak lengket. Itu piringnya kita taburin cornstarch, tepung terigu. Pinggiran kulit gyoza dikasih air. Masukin adonannya, dibungkus. Satu sisi diam aja. Yang bagian depan yang menghadap ke kita dilipat-lipat biar cakep. Langsung ditempel ke yang belakang. Teman-teman, habis sudah selesai dibungkusin semuanya, kita mulai bikin garing si gyozanya. Pakai wajan, pakai minyak sedikit, make sure wajannya udah panas. Terus kita taruh si gyozanya yang bagian tutup keriting ngadap atas. Make sure dia semuanya berdiri. Ini kita masak sampai dia bawahnya garing, udah coklat, udah kriuk-kriuk. Sesudah itu buat matengin dagingnya dan kulit gyozanya, kita bakal rebus, masukin air, terus wajannya kita tutup. Udah mulai cepet kan tuh masaknya, nggak lama-lama udah langsung dia mulai berubah warna nih. Aduh, ada yang lengket. Ini sebentar lagi udah bisa dimasukin. Kalau agak kurang minyak boleh ditambahin dulu, jadi dia nggak lengket. Udah garing, apinya dikecilin sedikit, dimasukin, langsung ditutup. Apinya jangan sampai kekecilan karena kita nggak mau dia kerendam air dingin. Kita mau dia steamnya bisa bikin matang dagingnya dan make sure kulit gyozanya semua juga matang. Kalau airnya udah habis, boleh dicek untuk dilihat udah matang atau belum. Kalau belum, tambahin airnya lagi, dipanasin lagi wajannya. Nah, sekarang airnya udah habis, bawahnya udah garing. Kita tambahin sedikit aja sesame oil biar dia nggak lengket dan nambah rasa juga. Siapin piring, udah siap saji. Sebentar lagi dagingnya udah mateng, kulitnya udah mateng, halus dan lembut, bawahnya garing. Oke. Yum. Teman-teman udah hampir siap makan nih ya. Kita perlu bikin cocolannya sekarang. Campurannya kita pakaiin soy sauce, kecap asin, terus kita campur juga sama rice wine vinegar. Vinegarnya boleh diganti pakai vinegar biasa, white vinegar gitu, atau mau pakai rice wine vinegar boleh, mau pakai black vinegar boleh. Tadi juga dicampurin sedikit sesame oil, sama kalau suka yang agak pedas dicampurin si chili oil. Chili oil, beli yang chili oil Jepang yang namanya Shilayu.
sausnya udah siap, berarti udah tinggal siap makan ini. Teman-teman cobain ya. Lihat, ini kulitnya tuh lembut banget, tapi bawahnya tuh gurih garing, dan oh my goodness, enak banget. Cobain ya. Cuy abis. Yum. Cuy abis. Double dip. Kalau suka cabe, ditambahin pedas sausnya. Ini ngomong sambil ngunyah ya. Kalau misalnya kecap keasinan, tambahin vinegarnya. Si layu ini sebetulnya nggak pedas dia. Dia itu campuran, ada paprika sama campuran chili oil sama sesame oil. Itu rasa si layu. Jadi sebenarnya cabenya itu nggak kencang sama sekali gitu. Oke. Selesai deh. Selamat menikmati gyosanya. Bye.